Jadi, hari ini aku akan menjelaskan mengenai Radix Short. Radix Short adalah algoritma atau metode pengurutan, yaitu sorting, tanpa pembatasan. Dengan kata lain, non-comparison short. Jadi, comparison itu adalah pembandingan. Dalam bahasa Indonesia itu perbandingan, di mana di dalam prosesnya tidak melakukan perbandingan antar data. Kata radix yang bermakna harfiah, yaitu adalah posisi dalam angka. Radix itu jadi artinya itu posisi dalam angka. Di mana sederhananya dalam representasi desimal radix adalah digitnya. Dalam implementasinya, Radix Short merupakan algoritma pengurutan yang cepat, mudah, dan sangat efektif. Namun, banyak yang mengira bahwa algoritma Radix memiliki banyak batasan, di mana untuk kasus-kasus tertentu tidak dapat dilakukan dengan algoritma ini, seperti pengurutan bilangan dengan pecahan, dan negatif. Jadi, cuma bisa yang bilangan bulat doang, kayak 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Seperti itu. Nah, berdasarkan urutan pemrosesannya, Radix Short terbagi di dalam dua macam, yaitu LSD atau Least Significant Digit, di mana pemrosesan dimulai dari radix yang paling tidak signifikan. Shorting dilakukan dengan cara mengurutkan nilai input berdasarkan digit terakhir ke digit pertama. Jadi yang digit terakhir dulu terus digit pertama. Yang kedua, MSD, Most Significant Digit, di mana pemrosesan dimulai dari radix yang paling signifikan. Sorting dilakukan dengan cara mengurutkan nilai input berdasarkan digit pertama, lalu dilanjutkan lagi berdasarkan radix kedua dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya itu ada cara kerjanya, di mana cara kerjanya itu adalah dalam artikel jurnal yang ditulis Sabarudi et al. Proses dasar Radix Short adalah mengkategorikan data-data menjadi subkumpulan sesuai dengan nilai radixnya atau kategori tertentunya. Dikategorikan, di mana tiap kategorinya dilakukan pengklasifikasian lagi dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan mengkonkatenasinya dalam subkategori. Subkategori tersebut digabungkan kembali yang secara dilakukan dengan metode sederhana atau concatenation. Nah, kita tuh caranya tuh seperti ini ya. Misalnya tuh logikanya tuh data awalnya tuh ada 12, ada 3, ada 14, ada 51 dan ada 47. Datanya tuh kan tidak tersusun ya. Yang pertama, data dibagi-bagi sesuai dengan digit atau radix terkaan atau terkanan. Jadi yang kanan dilakukan menurut kategori masing-masing.
Nah, proses kesatunya itu kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita isi yang jadi dari bawah dulu ya, yang terkanan kan. Jadi isinya tuh 47, 14, 33, 12, kemudian 51. Nah, setelah itu kita seperti membagi itu kayak yang tadi itu jadi 12,14, 33, 47, 51. Nah, hasil dari pengkategorian di atas terbentuk 12, 14, 33, 47, 51. Nah, itu tuh kan, nah ini tuh sudah terstruktur atau sudah sesuai datanya dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, jadi hari ini tuh temanya tentang ready short, dan itu codingannya di dalam C++. Nah, kalau misalnya kurang jelas, kalian bisa komen untuk mendapatkan file C++ ini supaya lebih jelas. Yang jelas tuh pertama tuh seperti biasa, library include iostream using namespace std, biar nanti ke bawah itu nggak usah pakai lagi. Terus pertama void print. Nah, terus seperti biasa kita tulis radic short, long, panjangnya nanti kan kita memasukkan panjangnya, dan integer numbernya nanti tuh kita memasukkan misalkan di dalam radix yang kita mau itu maksimalnya berapa, misalnya 5, atau itu sesuai, cuman itu ada batasnya gitu. Nah, terus seperti biasa ada integer dan juga ada desimal bucket atau wadahnya gitu. Memang kalau radic short memang membutuhkan bucket atau wadah seperti itu. Untuk i kurang dari 0, i kurang dari n sama j plus. Kalau radix memang seperti itu, memang agak ribet, dan ada decimal bucketnya, terus ada time buffer, decimal buffer input, dan juga ada kita bisa masukin input array-nya gitu untuk radix tersebut. Terus nanti tuh kita tuh si out tuh keluarannya tuh bakal ada pas. Nanti tuh kita bisa memasukkan di dalam jika kita run nanti tuh bisa maksimalnya berapa, terus kita tuh masukin bilangan ke 1, ke 2, ke 3, dan seterusnya sesuai yang maksimalnya kita masukkan. Nanti size-nya tuh berapa gitu bisa kita masukkan juga. Sebenarnya cukup simple untuk radix, maksudnya codingannya tuh hanya 85 lines. Jika kurang jelas di sini kalian bisa komen untuk mendapatkan filenya. Nah, nanti seperti ini, nanti tuh si outnya tuh masukkan bilangan ke 1 berapa sesuai yang kita, misalnya maksimalnya 5 ya, pasti ada 5 bilangan yang dimasukkan. Tuh nanti ada data yang diinput itu ada berapa. Nanti tuh ada di akhirannya tuh bakal ada output yang sudah disusun oleh radix tersebut, sudah diurutkan oleh radix tersebut. Di dalam nantinya gitu, jika kita compile dan kita run akan seperti itu. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, untuk yang lebih jelasnya saya memotretnya seperti ini, kalian bisa screenshot. Dan kalau masih kurang jelas kalian bisa komen untuk saya kirim linknya. Nah, di sini tuh kita run. Nah, saya run inputannya 5, bilangan ke 1 6, ke 2 4, ke 3 7, dan ke 4 3. Nah, itu yang terakhir saya pilih 1, terus kita enter ya. Kita lihat tuh data yang diinput 473 2 1 6 4 7. Terus nanti diurutkan 1 3 4